Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak penelitiannya dari kelas 11 sebagai satu absen Pak. Di mana saya akan mempresentasikan game FPS atau First Player Simulation. Di mana FPS yang saya buat ini itu diintegrasikan di dalam sebuah labirin di mana tantangannya adalah setiap player harus mengumpulkan seluruh item yang ada di labirin ini. Dan jika mereka berhasil maka itu dinyatakan menang. Gameplay yang dibuat ini itu cukup simpel di mana seperti yang saya jelaskan tadi. Player itu memiliki sistem untuk jalan dengan WASD dan juga bisa menambah kecepatan dengan memencet shift dan juga bisa loncat dengan memencet space atau spasi. Kayak gitu. Nah, seluruh ini merupakan seluruh item yang eh, telah ada di game ini. Terdapat 10 item yang telah diset yang harus dikumpulkan dari setiap playernya. Dan setiap item yang kita dekati itu akan otomatis nambah di inventory kayak gini. Inventory bisa dicek dengan memencet tab dan saat kita mengkolek itu akan otomatis menambah kayak gitu. Nah, selanjutnya di game ini tuh juga ada musuh atau enemy yang tujuannya itu tentunya untuk menghalangi player untuk memenangkan game ini. Dan setiap dia ngedekat ke kita, HP kita itu akan berkurang kayak gitu. Namun kita juga bisa ngebunuh si enemy ini. Eh, ah, bentar, bentar, bentar. Nah, karena kenapa dia bisa mati? Dikarenakan enemy-nya itu memiliki script untuk saat dia itu kena damage dari kita, dia akan otomatis nyawanya berkurang dan dia otomatis ke destroy kayak gitu. Nah, jika lo gagal UI-nya itu kayak tadi, yang akan menampilkan high score yang ada saat selama kita bermain dan juga skor yang kita dapat di level ini yang saat ini gitu. Nah, jika lo kita berhasil mengumpulkan semua item ini sebelum waktu yang ditentukan, itu akan otomatis menang. Nah, kayak gitu. Dalam membuat game ini, tentunya saya menggunakan beberapa script yang untuk mengintegrasikan seluruh elemen-elemennya agar dia itu bisa saling berkorelasi. Di mana kita bahas yang pertama, terdapat script terdapat script enemy AI. Enemy AI ini digunakan untuk mengontrol musuhnya atau enemy. Yang pertama, saya itu bisa mengatur kecepatan kejarnya, jarak deteksi dengan player, jarak serang, damage, dan juga jarak serangnya. Dan dengan menggunakan set agen yaitu rough mass agent agar enemy-nya itu bisa berjalan di datarannya kayak gitu. Nah, di Void Start ini, jadi saat game dimulai, game objek enemy itu akan mencari objek yang bertag player. Nah, yang bertag player itu sudah kita set atau sudah saya set, yaitu objek playernya atau objek kitanya gitu. Dan dengan Void Update itu akan mendeteksi jarak. Jadi saat dia itu akan mencari objek yang bertag player itu dengan jarak. Jika jaraknya sudah terkondisi, maka dia otomatis akan mengejar kayak gitu. Dan jika lo jaraknya sudah dekat, maka dia akan menyerang playernya atau menyerang kita kayak gitu. Kayak gini. Saat aku dan aku juga udah ngebuat void method serang di mana saat method serang itu dinyalakan, player health atau dari kita health kita itu akan bisa berkurang kayak gitu. Dan otomatis bisa memanggil kena damage. Selanjutnya ke enemy health. Ke script enemy health ini itu digunakan untuk mengatur nyawa dari musuhnya. Di mana aku ngatur di 100 volt. Di mana saat ada method kena damage itu saat kita berhasil nyerang si enemy-nya. Peluru kita kena ke dia. Itu otomatis get component render material color white. Itu
dan invoke kembalikan warna. Itu adalah makanya di metode kembalikan warna ini itu ada get component, sorry sorry, get component render color red itu digunakan. Makanya itu ada efek kayak club clip, ada merah, terus nanti dia kembali ke putih kayak gitu. Nah, sekarang gimana cara dia mati? Itu dengan cara saat nyawanya itu udah kurang dari nol, maka dia itu bukan kurang dari nol, tapi saat memanggil saat memanggil method mati, dia itu otomatis objek enemy itu ke destroy kayak gitu. Dan kita itu nambah skor ke kita atau ke game sistemnya. Selanjutnya kan game manager. Game manager ini tuh digunakan untuk mengatur seluruh sistem yang ada, dimulai mengatur target itemnya, waktu maksimalnya, lalu mengatur skor sekarangnya, item terkumpulnya, dan sebagainya. Nah, di mana aku tuh ngatur dan sebagainya. Kayak ada dipanggil saat tambah skor. Itu tuh dipanggil saat player itu berhasil ngambil item dan itu akan nambah skor yang sekarang. Kayak gitu. Dan memainkan sound yang ada. Lalu ada method game over. Game over itu digunakan untuk apa namanya? Saat game over itu di play, dia otomatis akan memunculkan panel game over dan juga yang awalnya kursornya itu terkunci atau lockset maka dia akan terbuka atau open kayak gitu. Selanjutnya ada simpan skor. Lalu ada uh, simpan skor ini digunakan untuk ada player preps itu digunakan untuk menyimpan skor tertinggi kita saat ini agar dia itu otomatis update ke yang sekarang. Jadi misalnya kita udah ada skor tertinggi sebelumnya. Namun pada saat kita memainkannya kali ini, kita itu memiliki skor yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Maka dia akan otomatis terganti atau terupdate dengan fungsi player preps ini kayak gitu. Selanjutnya ada script gun. Gun ini digunakan untuk sistem menembak playernya agar player bisa menembak ke musuh gitu. Di mana bisa mengatur damage-nya, jangkauan, jeda tembak, dan sebagainya. Dan juga ada ammo-nya atau ammo itu merupakan jumlah peluru yang dimiliki si player. Di mana ada void update. Saat input get mouse button, dia itu akan bisa nembak saat kita tuh udah menekan mouse kita kayak gitu. Kalau get down dengan keycode R, maka kan tadi itu kalau misal peluru kita habis, kita bisa nge-reload agar bisa full lagi dengan menekan tombol R dengan perintah update ammo ini kayak gitu. Buat tembak itu kita menembak dengan fisik ray case agar bisa gradasi dengan musuhnya atau enemy kayak gitu. Selanjutnya ada inventory manager. Nah, inventory manager itu digunakan untuk mengatur seluruh item apa saja yang harus dikumpulkan dalam game ini dan bisa mengatur kayak di inventory-nya agar inventory-nya itu otomatis ke add item yang udah kita kumpulkan atau kita kenakan dengan adanya metode tersebut metode ini. Nah, ada void update inventory checklist itu digunakan makanya saat kita sudah mendapatkan itemnya otomatis di tab inventory itu akan otomatis ke checklist kayak gitu. Nah, saat get semua item dia akan kembalikan ke daftar itemnya. Selanjutnya ke script item itu digunakan untuk memberikan animasi bagi itemnya di mana ada animasi pengalaman sederhana dengan vektor 3 full dan sebagainya. Dan yang paling penting itu ada di on trigger enter. Di method ini itu si kita player itu si sistem ngedeteksi player itu kena apa enggak sama sama si objek item ini. Nah, cara ngedeteksinya itu aku gunain dengan tag juga. Jadi, if other compare tag player, yang itu playernya yang punya tag player, jikalau terkena dengan apa namanya dengan collider, maka dia akan otomatis nambah inventory dan juga nambah skor kayak gitu. Dan otomatis si itemnya itu akan ke destroy atau ke hilang. Selanjutnya ada main menu. Main menu itu aku sewajarnya sistem main menu digunakan untuk bat, memberikan sistem agar button itu bisa saat dipencet itu akan pindah ke main scene atau gameplay utamanya. Selanjutnya ada player health itu digunakan untuk nyawa kita. Jadi kita juga punya nyawa, nggak cuma musuh doang yang punya nyawa. Dimana aku ngatur di 100 volt saat
Nah, di sini merupakan letak apa namanya? Letak bagi si method kena damage ini digunakan untuk nyawa itu akan selalu berkurang dengan jumlahnya. Nah, jikalau nyawanya itu kurang dari nol, maka otomatis akan muncul game over. Gitu. Karena kalah. Soalnya ada player movement. Player movement itu digunakan untuk mengatur seluruh pergerakan dari playernya. Gimana dimulai dari playernya itu cara bergerak, cara berjalan, berlari, lompat, dan sebagainya. Dan mengatur seluruh kameranya, POV kameranya, kayak gitu. Nah, ini merupakan untuk method geraknya dia. Dia bisa lompat dengan get button dan jump, dengan method SQRT, dan juga sebagainya. Selanjutnya ada sound manager. Sound manager ini digunakan untuk apa namanya tempat kita bisa memasukkan klip audio di inspektor Unity dan juga memasukkan audio source yang akan di-play saat kejadian atau condition tertentu di setiap method yang dibuat di sound manager ini. Semisal di public void mainkan tembak. Jadi, source tembak play one shot ini yang sudah terisi di inspektor akan otomatis terpanggil atau terplay saat si apa namanya si player itu memainkan tembakannya ke musuh atau ke enemy kayak gitu. Dan itu akan berlaku di seluruh method lainnya. Selanjutnya ada UI Manager. UI Manager itu digunakan untuk mengatur kanvas dan panel yang terletak di gamenya. Dimulai yang kita lihat tadi itu ada beberapa teks yang terupdate seperti timer, lalu ada item score dan ada ammo atau jumlah peluru yang ada. Itu akan otomatis terupdate karena ada sistem di UI Manager kayak gitu. Nah, misalnya ada void update input get keydon keycode tab. Saat kita memencet tab, itu akan membuka panel inventory active self dan apa namanya mengaktifkan panel inventory yang berisi seluruh item yang harus dikumpulkan selama game ini dimulai. Dan itu berlaku juga dengan yang lain seperti update SP, update score. Maka dari itu, kenapa kok mereka itu atau teksnya itu bisa berubah secara otomatis tanpa harus kita set terlebih dahulu, tanpa harus kita set secara apa namanya, secara manual kayak gitu. Nah, itu berlaku di seluruh UI yang ada, termasuk dari game over sendiri. Game over itu akan otomatis muncul saat skornya itu, maaf, saat apa namanya, saat timernya itu habis dan juga saat apa namanya, saat saat skornya bukan skornya sih saat timernya nol atau kita belum bisa mengumpulkan seluruh item saat timer itu ada kayak gitu. Dan ada memberikan warna itu dari sini. Karena aku ngesetnya teks dulu Game over teks menang, berhasil gagal. Kalau berhasil, dia akan memunculkan warna hijau. Namun kalau dia itu gagal, dia akan memberikan UI merah. Kayak gitu. Itu fungsinya. Nah, gimana caranya update timer? Sekarang ada di method update timer. Di mana integer itu aku bagi dari sisanya dibagi 60 volt. Itu. Ya gitu. Nah, terus kenapa kalau kurang dari 30 detik itu tuh muncul warna merah? Karena aku ngaturnya di sini. Detik to sing color dot ada dekat color dot white. Itu. Itu berlaku di semuanya. Nah, ini merupakan seluruh script yang aku gunakan untuk membuat game ini. Seperti itu. Mungkin cukup penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra.